Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Husnia Farhanindia, MPSI Psikolog. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya memiliki spesialisasi bidang psikologi, industri, dan organisasi dalam pengembangannya di lingkungan kerja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap ilmu psikologi dalam konteks dunia organisasi dan dunia kerja. Mata kuliah ini menerapkan 3 prinsip, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Dalam pertemuan 16 tatap muka terdiri dari 14 pertemuan perkuliahan dan 2 pertemuan untuk evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, kemudian presentasi dan diskusi, kemudian saya menggunakan problem based learning di mana saya akan memberikan studi kasus yang berkaitan dengan kasus-kasus yang relate di dunia industri dan organisasi. Selain itu, saya manfaatkan media pembelajaran untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Di antaranya adalah presentasi, kemudian video, dan juga kasus-kasus yang berkaitan dengan pembelajaran. Selain itu, seluruh materi, seluruh evaluasi, dan juga pengumpulan tugas, baik itu presensi pun kami menggunakan sistem LMS yang telah disediakan oleh kampus yang bernama Elita. Sebagai contoh konkret metode pembelajaran di luar kelas, saya memberikan penugasan pada topik rekrutmen dan seleksi. Saya meminta mahasiswa untuk mencari organisasi ataupun industri untuk diwawancarai. Di sana harapannya mahasiswa mengetahui lebih real bagaimana kasus yang nyata berkaitan dengan materi rekrutmen dan seleksi. Yang diharapkan dengan adanya tugas tersebut, mahasiswa menjadi lebih kaya akan pembahasan sehingga kita bisa mendiskusikan secara aktif di pertemuan berikutnya di ruang kelas. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terstruktur supaya proses penilaian dapat dilakukan secara objektif. Umpan balik selalu saya berikan di akhir sesi agar mahasiswa dapat memahami kekurangan dan memperbaiki diri. Kemudian di saat evaluasi tengah semester, saya menyampaikan perolehan nilai yang telah dimiliki oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang memiliki nilai di bawah standar minimum yang telah ditentukan universitas, biasanya saya memberikan kesempatan mereka untuk melakukan remedi. Seluruh komponen penilaian telah tercantum di dalam RPS, di mana RPS ini telah disampaikan di awal semester dan juga telah tersedia dan bisa diakses mahasiswa sewaktu-waktu. Saya percaya interaksi yang berkualitas akan menghasilkan pembelajaran yang membawa suasana kolaboratif dan menyenangkan bagi mahasiswa. Berikutnya, saya akan menunjukkan cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas dengan mahasiswa dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Saya akan membahas terkait pertemuan pertama, yaitu dimulai dengan penjelasan kontrak dan juga pengantar Psikologi Industri dan Organisasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ini teman-teman dari angkatan berapa ya? Sekarang di angkatan 3 ya, 25 berarti semester 3 ya. Oke, saya adalah Hikmah, jadi nanti teman-teman bisa manggil Bu Hikmah. Dan keilmuan saya memang di bidang psikologi industri dan organisasi teman-teman. Jadi selain saya juga dosen, di luar juga sempat berpraktek gitu ya, rata-rata di rekrutmen, seleksi, dan juga beberapa pengembangan SDM lainnya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan di awal
gambaran pengantar gitu ya. Mata kuliah ini mata kuliah yang merupakan konsentrasi dasar. Jadi kita akan belajar teman-teman bagaimana teori-teori yang berkaitan dengan psikologi industri dan organisasi. Nah, sebelum itu kita akan sampaikan kontrak ya yang harus kita sepakati bersama. Dahulu di awal pertemuan ini nanti teman-teman harus hadir sesuai jam perkuliahan kita. Kita mulai jam 9 pagi ya setiap harinya. Terus kemudian pada waktu perkuliahan juga saya harap teman-teman menggunakan handphone kalau memang kita perlukan seperti asesmen dan lain-lain. Terus kemudian teman-teman harus bisa masuk paling nggak 15 menit karena saya tuh mudah ke distract orangnya ya. Jadi pastikan teman-teman masuknya itu tidak lebih dari 15 menit. Nah, teman-teman juga wajib hadir 70%. Artinya kalau lebih dari 70%, kurang dari 70%, teman-teman nanti nggak bisa mengikuti ETS maupun EAS gitu. Jadi absennya nggak akan muncul namanya teman-teman gitu. Jadi pastikan teman-teman kalaupun berhalangan bisa izin melalui grup WhatsApp gitu ya. Oke, terus kemudian semua presensi, e-book, pengerjaan, pengumpulan Bu Hikmah menggunakan Elitak. Jadi teman-teman tinggal akses aja melalui Elitak. Bahkan pertemuan hari ini juga Bu Hikmah akan sudah unggah di Elitak seperti itu. Dari kontrak ini mungkin ada yang nggak sepakat? Kita sepakati dulu bersama-sama ya sebelum lanjut. Sepakat ya? Oke, sepakat. Nah, berikutnya metode. Jadi Bu Hikmah selain menyampaikan pembelajaran secara metode ceramah, teman-teman nanti akan dibagi dalam kelompok. Kita akan presentasi dan diskusi gitu. Jadi di pertemuan berikutnya saya akan bagi kelompok dan juga materi yang harus teman-teman presentasikan dan diharapkan juga ada diskusi di situ. Kemudian ada studi kasus. Jadi nanti PIO ini dibagi psikologi industri sendiri dan psikologi organisasi sendiri seperti itu. Dan berikutnya adalah ETS dan EAS. Seperti yang kalian ketahui kita ada 16 pertemuan ya. Jadi pertemuan tatap muka kelasnya 14, pertemuan ke-8 biasa ETS dan ke-16 adalah EAS seperti itu. Nah, ini ketentuan nilai akhir. Ini yang perlu kita ketahui bersama biar teman-teman nggak shock gitu ya, kok aku tiba-tiba nggak lulus gitu ya. Nah, kalau teman-teman sampai nggak lulus, tapi semoga ya semua mahasiswa di kelas ini lulus. Bu Hikmah menetapkan sama dengan ketentuan dari UNIF ya, bahwa nilai akhir minimal adalah B ya. Teman-teman sudah tahu ya bahwa nilai akhir adalah minimal B gitu ya. Dan di saat ETS Bu Hikmah juga akan menyampaikan nilainya. Kalau misalkan kalian memang di bawah B, Bu Hikmah pasti menginformasikan gitu sehingga teman-teman ada waktu untuk perbaikan gitu, sehingga harapannya semuanya lulus di akhir gitu ya, di nilai B ini. Tapi semoga syukur-syukur banyak yang A dan AB ya teman-teman. Oke, itu nah, capaian pembelajaran. Jadi mata kuliah PIO ini dari capaian pembelajaran lulusan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam konteks pengembangan dan implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan di capaian pembelajaran pada hari ini, kita masuk ke capaian pembelajaran yang pertama, yaitu mampu menjelaskan teori dasar dalam konteks PIO. Jadi di pertemuan berikutnya saya juga akan menyampaikan beberapa materi yang sesuai dengan presentasi dan diskusi kalian ya. Saya bagi dua, teman-teman nanti sebelum UTS akan belajar teori individual difference. Kira-kira teman-teman pernah dengar nggak sih individual difference itu apa? Perbedaan individu, good, apalagi? Ya, secara sederhana sebenarnya bahasa Indonesianya ya, perbedaan individu. Jadi kira-kira apa ya teman-teman kaitannya individual difference dengan psikologi industri dan organisasi? Apa nih kira-kira benang merahnya? Kenapa sih kita dalam dunia kerja misalnya ya, teman-teman dalam dunia kerja bisa dibayangkan kira-kira kenapa kita harus mempelajari perbedaan individu? Ada yang bisa angkat tangan? Ya. Mungkin menurut saya ya Bu,
menurut saya individual difference ini tuh kayak semisal saya tuh orangnya tipe yang introvert, extrovert. Jadi saya tuh lebih suka bekerja bersama teman-teman, ramai-ramai gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang memiliki kepribadian berbeda. Seperti dia tuh lebih introvert dan lebih suka mengerjakan pekerjaannya sendiri-sendiri. Oke, Mbak siapa namanya? Kaila. Mbak Kaila, good. Kita kasih aplaus dulu buat Mbak Kaila. Jadi benar sekali yang disampaikan Mbak Kaila tadi, itu salah satu teori individual difference yang akan kita pelajari di minggu depan. Jadi salah satunya nanti kita juga akan coba gitu ya, instrumen yang bisa mengukur kita itu tipe orang yang seperti apa. Perbedaan individu itu apa sih fungsinya? Kita bisa mencocokkan, oh orang yang introvert ini cocoknya di pekerjaan administrasi. Yang dia nggak butuh orang, dia butuhnya bekerja fokus dengan berkas-berkas, dengan atau mungkin akuntan ya, orang akuntan tadi dia hanya mikirin laporan keuangan, cash flow dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang ekstrovert kira-kira cocoknya di pekerjaan apa? Gimana Mas? Orang ekstrovert admin di sini, marketing lebih sesuai mana kira-kira? Orang ekstrovert ya, sales, marketing ya, udah punya gambaran ya teman-teman kerjanya sales sama marketing apa sih? Iya, mempromosikan sebuah produk gitu ya, mempromosikan barang-barang yang memang itu dijual gitu kan. Nah, itu butuh orang yang ekstrovert gitu, orang yang memang energinya itu didapat dengan berinteraksi dengan orang lain. Ada orang yang ekstrovert terus ditaruh jadi admin, berkutat sama berkas-berkas. Kira-kira stres enggak? Stres ya, jatuhnya nanti stres kerja. Kita juga akan belajar di pertemuan terakhir menjelang EAS, nanti kita juga belajar terkait manajemen stres kerja seperti itu. Jadi itu ya pentingnya mengenali individual differences dulu sebelum kita masuk ke topik-topik yang lebih kompleks gitu. Kita harus paham dulu bahwa individu itu beda-beda, dan nanti teman-teman juga akan belajar job fit person yang tadi saya sampaikan, mencocokkan karakter individu dengan pekerjaannya itu. Oke teman-teman, tadi kita sudah dapat gambaran gitu ya. Saya sudah mengantarkan teman-teman untuk mengetahui gambaran singkat seperti apa perkuliahan kita dalam 1 semester ini di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Nah, sekarang saya ingin teman-teman mengajukan diskusi ya. Jadi pertanyaan, silakan. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari paparan materi Bu Hikmah tadi? Silakan. Mbak siapa tadi? Saya Kaila. Kaila. Saya izin bertanya Ibu. Jadi bagaimana sih solusinya untuk orang-orang yang mengutamakan life balance-nya dia, namun hambatannya itu di pencarian pekerjaannya. Jadi dia tuh mau pekerjaan yang sesuai dengan life balance-nya dia, tapi susah untuk menemukan pekerjaan itu. Sedangkan bisa-bisa saja dia menemukan pekerjaan itu kapan saja, tapi nggak sesuai sama life balance-nya dia. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi kayaknya cita-citanya orang ya, semuanya harusnya balance ya nggak sih? Terus kira-kira kalau masih ikut orang, mungkin nggak untuk work-life balance? Enggak gitu. Jadi kalaupun memang kita punya idealisme harus balance antara pekerjaan dan apa yang kegiatan kita sehari-hari, ya ciptakan aja pekerjaan itu sendiri. Kayaknya sekarang mudah ya. Teman-teman konten kreator itu bisa nggak work-life balance-nya aman? Bisa ya. Kalau teman-teman perhatikan sekarang ibu-ibu rumah tangga itu banyak loh yang sambil ngomong anak, sambil konten gitu ya, entah kontennya itu di malam hari, di siang hari, waktu anaknya tidur gitu. Jadi sekarang saya rasa dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, itu memudahkan sekali orang untuk mencari pekerjaan yang bisa balance dan sesuai dengan harapan mereka. Tapi kalau kita memang masih belum bisa menciptakan pekerjaan itu sendiri, ya kita harus ikut orang, dan namanya ikut perusahaan kita harus mengikuti aturan yang ada di perusahaan itu, seperti itu. Jadi memang nggak ada yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kita yang harus balance benar-benar gitu ya, tapi itu tadi menurut saya. Terima kasih Mbak Kaila atas pertanyaannya. Ada lagi? Oke, silakan Mbak. Mbak siapa? Mbak. Jadi kalau ini sebenarnya pertanyaan kayak studi kasus ibu. Jadi kalau misalnya kita sebagai HR gitu ya, sebagai manusia, terus
ada salah satu karyawan itu yang ingin mengundurkan diri, Hmm. dan sebenarnya karyawan itu sangat mumpuni di job desk-nya dia, di bidang pekerjaannya. Keahliannya sesuai dengan Dan dia itu kualifikasinya. namun dia itu mengundurkan diri karena sih ya, misalkan kita udah jadi psikolog, memang PR kita itu nggak hanya ngerekrut dan ngeseleksi, teman-teman. Kita juga ada PR terkait dengan pengembangan. Nah, sebenarnya HRD itu D-nya itu development, pengembangan. Ada fungsi pengembangan di situ. Jadi yang disampaikannya mbaknya tadi itu berkaitan dengan case-case yang pasti terjadi ya. Jadi kita tuh juga harus berperan sebagai konselor juga ya. Nah, sebelum menutup perkuliahan hari ini, ada quotes dari saya gitu ya. Jadi psikologi industri dan organisasi bukan sekedar mempelajari bagaimana membuat orang bekerja lebih keras. Nah, di sini ranah kita ya. Kita harus membantu orang bekerja lebih sehat, lebih bermakna, dan lebih produktif gitu. Jadi jangan sampai karyawan itu yang nggak sejahtera akhirnya nggak bisa produktif, akhirnya ya itu tadi resign jalan akhirnya. Itu. Oke, teman-teman, di akhir sebelum kita tutup ada pertanyaan reflektif, silakan kalian buka Elitaknya, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit di Elitak karena saya ingin tahu bagaimana pemahaman teman-teman terkait mata kuliah hari ini. Oke, teman-teman, semuanya sudah mengerjakan pertanyaan reflektifnya, termasuk absen juga sudah? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi teori individual differences. Nah, teman-teman bisa mempelajari materi tersebut lebih dulu sebelum perkuliahan kita mulai. Jadi e-book sudah saya sediakan di Elitak, teman-teman bisa mengakses secara free gitu ya. Nanti mohon dipelajari dulu biar pada saat materi perkuliahan kita bisa langsung pembelajaran gitu ya kira-kira. Oke, terima kasih teman-teman, sehat selalu. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian paparan saya mengenai proses pembelajaran mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari segi metode, media pembelajaran, dan juga sistem evaluasi. Demi mendukung lulusan yang kompeten di bidang psikologi, yang juga berkarakter bangsa sesuai dengan penciri dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih telah mengikuti rangkaian proses pengajaran mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.